Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan SMKN 2 Temanggung Official, YouTube resmi dari SMK Negeri 2 Temanggung. Ya, masih bersama saya Agung Sulistyo. Di sini saya akan berbincang-bincang dengan Ibu Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum ya. Jadi kurikulum inilah yang sebagai jantung dari kegiatan belajar mengajar di SMK Negeri 2 Temanggung, karena semua pengaturan KBM ya, kegiatan belajar mengajar ada di kurikulum ya. Untuk lebih jelasnya nanti saya akan menanyakan. Selamat pagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Ibu Nur Hamidah SPD MSI ya. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Mungkin saya akan menanyakan beberapa hal gitu ya. Jadi supaya teman-teman dari calon siswa khususnya ini bisa lebih jelas lagi nanti kalau dia masuk ke SMK Negeri 2 Temanggung, nanti proses kurikulumnya seperti apa ya, kemudian proses belajar mengajarnya seperti apa. Mungkin akan saya tanyakan dulu tentang kurikulum Bu. Kurikulum yang digunakan di SMK Negeri 2 Temanggung ini apa gitu Bu? Mungkin bisa dijelaskan, monggo. Oke, terima kasih Pak Agung. Oke. Di SMK Negeri 2 Temanggung ini sejak 2013 itu pertama kali diluncurkan kurikulum 2013. Kita langsung menggunakan kurikulum 2013. Kemudian ada kurikulum 2013 edisi revisi. Nah, itu yang kita pakai sampai sekarang, yaitu dari spektrum keahlian PMK tahun 2018. 2018. Berarti terbaru ya Bu? Ya, berarti kita itu memakai kurikulum 13 edisi revisi. Itu kurikulum yang dipakai di SMK Negeri 2 Temanggung. Jadi itu revisi yang paling update ya? Ya, yang paling terakhir. Berarti SMK 2 Temanggung ini kalau ada yang versi update selalu ada kurikulum yang diluncurkan terbaru, kita langsung memakai yang terbaru. Langsung kita menyesuaikan termasuk sebagai pionir pertama yang melaksanakan kurikulum 2013. Kemudian ada edisi revisi, kita juga langsung menyesuaikan ya. Menyesuaikan. Nah, itu perkembangan yang terbaru. Ya, teman-teman, jadi dari kurikulumnya itu kurikulum 2013 tahun revisi 2018. Ini adalah revisi yang paling baru. Apa bedanya antara versi baru dengan versi lama? Itu mungkin ada perubahan di bidang apa Bu? Ada beberapa perubahan di mata pelajarannya, juga pada sistem penilaiannya. Oh, kalau jadi ada tambahan penilaiannya itu kan di rapot itu misalnya nilai keterampilan sendiri, nilai pengetahuan sendiri. Kalau sekarang nilai pengetahuan dan keterampilan itu digabung dengan porsi masing-masing, ada persentasenya. Jadi ada satu nilai di rapot tapi itu mencakup pengetahuan dan keterampilan. Oh gitu ya. Jadi perbedaannya adalah nanti terupdate ya. Jadi penyesuaian sesuai yang paling baru ya. Karena memang kurikulum ini sudah ada penelitian dari Kemdikbud ya Bu ya. Mungkin dari terbaru sehingga mendapatkan sistem pembelajaran yang lebih baik, dan yang lebih baik inilah kurikulum terbaru dari tahun revisi 2018. Kemudian Ibu, untuk kompetensi keahlian ini di SMK 2 itu ada berapa ya? Ya, saya tahu ada 6, mungkin bisa dijelaskan beserta mungkin mata pelajarannya ya Bu ya. Yang ada di situ. Ya. Monggo Bu. Untuk kompetensi keahlian itu kan awal dulu kita itu kan SMEA Negeri. Nah, SMEA Negeri itu bisnis dan manajemen. Namun sekarang sudah berkembang, tidak hanya bisnis manajemen tapi ada teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian itu bisnis dan manajemen yang merupakan awal mula SMK 2 dari SMEA, dan tambah lagi dengan pariwisata. Nah, untuk kompetensi keahliannya ada 6. Yang pertama itu teknik komputer dan jaringan, itu yang rumpun. Kemudian yang bisnis dan manajemen itu terdiri dari 3, itu akuntansi dan keuangan lembaga, kemudian otomatisasi dan tata kelola perkantoran, dan bisnis daring dan pemasaran. Ini cikal bakalnya SMK Negeri 2. Awalnya dulu ya? Awal dulu kan sudah terkenal dulu SMEA Negeri kompetensi keahlian ini. Kemudian ditambah pariwisata, itu ada 2 kompetensi keahlian, yaitu tata boga dan
tata busana. Tata busana. Ya. Jadi ada teknik, ada bismen dan juga pariwisata. Ya. Jadi itu teman-teman ya. Jadi Semeya Negeri itu nggak cuman 3 jurusan ya. Jadi mungkin orang tua Anda taunya dulu cuma 3 jurusan ya orang tuanya karena dulu mungkin iya, ternyata ada tambahan lagi yaitu teknik komputer jaringan, ini rumpunnya teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian ada juga rumpun dari pariwisata yaitu tata boga dan tata busana. Dan ini kabar baiknya tata boga dan tata busana ini ikut TEFA ya Bu ya? Iya, beserta BDP ya kalau nggak salah. Ada program unggulan yaitu program TEFA untuk tata boga, tata busana dan bisnis daring dan pemasaran. Iya, dan ini nggak semua SMK ya Bu ya untuk program TEFA ini ya? Tidak, harus memenuhi syarat tertentu dan juga harus ada kriterianya. Dan alhamdulillah SMK Negeri 2 Temanggung ada 3 jurusan kalau nggak salah Bu ya untuk mengikuti TEFA. TEFA itu adalah Teaching Factory. Jadi sekolah itu membuat sebuah mini factory atau mini perusahaan untuk pembelajaran di sekolah ya, sehingga diajarkan full dari mulai awal sampai akhir ya. Jadi benar-benar dipelajari itu. Kemudian Ibu untuk ini juga tentang kriteria pencapaian kompetensi ya. Kalau dulu namanya KKM kalau nggak salah ya Bu ya. Itu di SMK 2 itu KKM-nya rata-rata berapa, atau ada yang tinggi atau ada yang rendah? Monggo Ibu. Ya, sebelum ke kriteria pencapaian kompetensi, saya jelaskan dulu mata pelajaran yang ada di SMK Negeri 2 Temanggung. Ini kan masing-masing tadi ada 6 kompetensi. Nah, itu ada istilahnya ada 6 jenis mata pelajaran ya. Untuk muatan nasional dan kewilayahan ini diberikan kepada semua kompetensi keahlian. Jadi semua siswa mendapatkan mata pelajaran ini. Muatan nasional itu ada pendidikan agama, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Kemudian yang untuk muatan kewilayahan ini juga diberikan kepada semua kompetensi keahlian. Tapi tergantung di wilayahnya. Ya, ini seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, dan untuk kita ditambah lagi dengan bahasa Jawa sebagai muatan lokalnya. Kemudian yang untuk mata peminatan kejuruan itu dibagi 3 lagi. Untuk C1 ini yang sama bidangnya. Rumputnya ya? Ya, itu yang untuk TKJ kan hanya ada satu karena kita teknologi. Berarti pariwisata ada 2 gitu ya? Itu simulasi dan komunikasi digital, fisika dan kimia. Kemudian yang bisnis dan manajemen berarti itu yang untuk AKL, OTKP, sama BDP. Nah itu C1-nya simulasi dan komunikasi digital, ekonomi bisnis, administrasi umum, dan IPA. Nah itu berarti untuk 3 kompetensi keahlian. Terus yang 3 itu tadi AKL, OTKP dan BDP. Nah, itu sama ada satunya. Terus yang pariwisata kan berarti tata boga sama tata busana. Nah C1-nya itu ada simulasi dan komunikasi digital. Kemudian ditambah IPA terapan dan kepariwisataan. Ini itu dasar ya. Dasar diberikan di kelas 10. Semuanya gitu ya, sesuai dengan bidangnya. Hanya ada di kelas 10. Nah kemudian yang C2 itu kan dasar program keahlian, dan C3 itu kompetensi keahlian. Ini sudah khusus di mata pelajaran nanti masing-masing kompetensi keahlian berbeda-beda. Terdiri dari teori dan praktek. Nah kita malah lebih banyak praktek porsinya karena nanti yang kita ini yang SMK ya Bu? Yang kita arah adalah kompetensi, kemampuan siswa untuk menghasilkan produk. Nah produknya itu diharapkan sesuai dengan kondisi pasar saat ini atau sesuai dengan standar di perusahaan atau di restoran atau di hotel gitu. Berarti nanti diuji ya Bu ya? Berarti ada ujinya juga di sekolahannya. Itu nanti yang untuk penilaian nanti kami jelaskan di belakang. Nah nanti tadi setelah mata pelajarannya itu diuraikan untuk pembagian pelajarannya itu. Seperti apa itu Bu? Nah kita menggunakan sistem 5 hari kerja. Jadi kita dari Senin Sabtu sampai libur dengan Jumat, Senin sampai Jumat, kemudian Sabtu libur. Hari Senin itu selalu jam pertama adalah upacara. Jadi pelajarannya dimulai jam 7.45 sampai dengan jam
16.15. Itu untuk hari Senin ya. Hari Senin. Kalau enggak udah upacara berarti maju ya Bu ya. Kalau udah upacara berarti bisa maju 1 jam pelajaran. Nah, per jam pelajarannya itu 45 menit. 45 standar ya, SMA SMK 45 menit. Ya. Kemudian untuk hari Selasa, Rabu, Kamis itu ada kegiatan literasi. Literasi itu membaca ya. Ini 15 menit di awal 15 jam, menit. berarti jam 7 sampai jam 7.15. Berarti anak itu sudah masuk jam 7 ya? Jam 7 sudah masuk di kelas, masuk, ya. Kemudian nanti meminjam buku dari perpustakaan, kemudian salah satu membaca gitu ya. Membaca atau melaksanakan kegiatan literasi dan juga ada jurnal dan laporannya. Nah, nanti pelajarannya untuk Selasa, Rabu, Kamis itu dimulai jam 7.15 sampai dengan jam 15.30, berarti setengah 4 ya. Setengah 4. Nah, untuk hari Jumat, nah ini ada pembiasaan juga di SMK 2 yaitu ada kegiatan santapan rohani baik untuk Bapak Ibu guru maupun untuk anak ya. Siswa atau peserta didik ya. Bapak Ibu guru melaksanakan sanroh di Masjid SMK Negeri 2 Temanggung, sedangkan siswa-siswa dikumpulkan di lapangan seperti upacara, kemudian ada yang mengisi, bisa dari siswa sendiri, bisa dari guru, atau bisa dari juga luar, kadang-kadang ada dari ustadz atau ustadzah dari luar SMK 2 yang sudah dipersiapkan oleh Bapak Ibu guru pembimbing. Nah, untuk Jumat ini sanrohnya 30 menit, maka nanti pelajarannya dimulai jam 7.30 sampai dengan jam 15.40. Iya. Nah, itu ya. Jadi pembagian pelajarannya tadi ada literasi ya. Literasi ini sangat penting juga ya Bu ya. Jadi anak-anak itu siswa itu diajari belajar membaca. Sebenarnya bukan belajar membaca ya, tapi membiasakan membaca. Jadi satu anak membaca, kemudian nanti melaporkan apa yang dia baca, gitu ya. Kemudian dilaporkan di jurnal ya, mengungkapkan apa yang dia baca itu. Ya, itu selama 15 menit ya. Kemudian hari Jumat itu ada sanroh, itu di Bapak Ibu juga melakukan sanroh. Kemudian dari siswa juga melakukan sanroh, tapi di tempat yang berbeda ya. Misalnya karena berbeda itu karena siswanya banyak ya. Kalau guru Bapak Ibu guru kan bisa di masjid ya, atau di aula lah. Kalau siswa ini, kalau semuanya nggak bisa satu persatu. Mungkin ada yang pernah satu kelas satu ya. Kalau memang kondisi hujan, kondisi itu tetap dilaksanakan ya. Kalau tidak bisa di lapangan, masing-masing di kelasnya sendiri-sendiri. Iya, dan dipandu oleh organisasi. Bisa dengan salah satu siswa diminta untuk mungkin ceramah selama 7 menit atau kultum itu tidak harus di lapangan. Tambahan lagi nih Pak Agung yang untuk ekskul itu kita selenggarakan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Jumat. Nah, setelah jam pelajaran ada ekskul wajib yang harus diikuti oleh semua siswa baik kelas 10, 11, dan 12 yaitu pramuka. Nah, ini wajib diikuti juga nanti untuk menentukan kenaikan kelas. Nilai kepribadian harus minimal baik, harus siswa itu dinyatakan bisa naik kelas. Mungkin ada tambahan hari Sabtu untuk teman-teman siswa, teman-teman organisasi boleh ya Bu ya. Tapi itu diatur oleh pembina. Diatur oleh pembina, hari Sabtu boleh melaksanakan kegiatan, dan kalau pembina membolehkan menggunakan fasilitas boleh Bu ya. Kalau boleh, pembina tapi juga harus ada prosedurnya ada izinnya juga. Dari orang tua juga mengizinkan. Jadi kita fleksibel ya Bu ya. Pembimbingnya istilahnya kita fleksibel ya. Boleh tapi tetap ada koridornya gitu ya. Nah, yang terakhir ini Bu, yang penting juga supaya teman-teman calon siswa ini paham tentang sistem penilaian, mungkin penilaian yang dari Bapak Ibu guru, kemudian sampai ke kenaikan kelas, sampai ke lulus. Nah, itu monggo dijelaskan Bu. Untuk penilaian ini, kalau di kurikulum 13 itu kan ada 3 ranah yang kita ukur. Yang pertama adalah ranah pengetahuan, kemudian ranah keterampilan, dan ranah sikap. Kalau dulu kan mungkin kita hanya mementingkan nilai itu dari pengetahuan saja, tapi sekarang tidak. Sikapnya juga harus dinilai. Nah, untuk yang sikap itu nilainya diambil dari ada 2, yaitu ada dari
utama dan penunjang. Nah, yang utama itu dari pengamatan Bapak Ibu guru pada saat di kelas. Semua Bapak guru memberikan nilai berarti. Ya, meskipun sikap ya guru agama, guru matematika, guru seni semuanya menilai. Kita kan pada saat mengajar di kelas bisa mengamati, oh siswa itu mengantuk, oh dia bicara sendiri. Nah, itu berarti sikapnya sudah kurang. Ada juga siswa yang sregep di guru tertentu. Ya, nah, makanya kan semua guru mapel menilai sehingga nanti ada masukan, sudah ada masukan, kemudian ada pertimbangan dari semua pihak. Nah, itu dari guru, kemudian juga dari wali kelas dan BK. Ini termasuk yang penilaian sikap utama. Wali kelas otomatis paling paham siswanya seperti apa. Beliau yang membimbing. Ya, nanti kalau ada guru mapel kok ada kesulitan, kan kesulitannya juga ke wali kelas sama guru BK. Tugas-tugas misalnya seret itu Bu ya? Ya, bisa ke wali kelas sama guru BK. Kemudian yang penunjang itu ada penilaian diri sendiri juga. Nanti ada seperti kalau observasi kita guru ada penilaian apa? Kita juga ada penilaian kinerja guru dari diri sendiri, guru dari antar teman. Nah, ini juga siswanya itu juga diberi kesempatan ya untuk menilai diri sendiri dan juga untuk menilai temannya sendiri. Itu nanti disiapkan disiapkan belangko seperti untuk observasi, kemudian nanti direkap oleh guru wali kelas. Itu yang penilaian sikap. Nah, untuk kenaikan kelas ini penilaian sikapnya minimal harus B. Harus B. Harus B, minimal baik. Nah, ini kalau C gimana Bu? Kalau C berarti tidak naik. Tidak naik. Ini teman-teman. Berarti harus diperhatikan dan juga harus dilaksanakan. Iya. Dan nilai B itu sebenarnya mudah Bu kalau kita menjalankan sesuai aturan yang ada di sekolah ini ya Bu ya sebenarnya. Itu. Kemudian yang nilai pengetahuan ini, nah nilai pengetahuan itu diambil dari penilaian harian. Penilaian harian itu kan ada tugas sama ulangan harian. Ini semuanya nilai harus komplit. Nah, penilaian harian nanti di tengah semester sekitar biasanya 8 minggu setelah awal pelajaran dari Juli, Agustus, September. Nah, sekitar September, Oktober itu ada penilaian tengah semester. Itu yang dilaksanakan serentak satu sekolah, berarti terjadwal khusus. Nah, nanti diadakan PTS. Selama pandemi ini kita PTS-nya dilaksanakan dengan online. Nah, setelah itu nanti di akhir semester ada penilaian akhir semester. Itu di bulan Desember untuk menentukan nilai rapot semester gasal. Nilai rapot itu gabungan dari nilai ulangan harian, tugas, PTS dan PAS. Nah, itu nanti ada prosentasenya masing-masing. Itu yang menilai pengetahuan. Nah, nanti untuk kenaikan kelas ada lagi penilaian akhir tahun. Nah, itu dilaksanakan kalau tadi Mei, semester kan Desember. Kemudian akhir tahun itu Mei atau sekitar awal Juni. Nah, itu menentukan kenaikan kelas. Nah, untuk kelas 12-nya ada ujian sekolah karena sekarang tidak ada ujian nasional. Ujian sekolah itu biasanya dilaksanakan di bulan Maret. Dan untuk yang produktif itu ada UKK, uji kompetensi keahlian. Ini yang nanti yang mendatangkan asesor dari luar gitu ya. Berarti siswa kita tidak hanya dinilai oleh guru dari SMK 2, internal, bukan tapi dari juga internal, nilai dari pihak luar, asesor. Nah, asesor itu misalnya dari perguruan tinggi, bisa dari kalau dari boga itu dari restoran, dari perhotelan, bisa juga dari LSP. Dari LSP itu misalnya AKL sudah menggunakan LSP. P3 itu mana Bu ya? Ya, P3. Kemudian dari asesor itu berarti kita harus menunjukkan bahwa SMK 2 itu tidak hanya dinilai diri sendiri, tapi pihak luar pun mendapatkan hasil yang baik, yang bagus. Jadi malah justru kalau dinilai dari luar kita malah lebih semangat Bu. Soalnya kan kita enggak karena standarnya sudah menggunakan standar sehingga kita persiapannya nasional, lebih tidak hanya standar yang di SMK 2 atau standar di lokal saja. Nah, untuk pengetahuan itu nanti bisa menggunakan tes tertulis, bisa menggunakan tes lisan, bisa penugasan, bisa juga portofolio. Dan sekarang hampir semuanya pakai online ya, karena memang kondisi pandemi ini maka kita menggunakan online bisa project, bisa juga tes tertulis yang online-nya itu. Itu yang tadi kan sudah sikap, pengetahuan. Nah, sekarang yang keterampilan. Keterampilan ini ada 3 penilaiannya, yaitu dengan kinerja,
Ya berarti siswa itu praktek di situ ya langsung dari Berhasil merencanakan, tidak, ya. membuat produk Iya. sampai menyajikan, nah itu dinilai. Dinilai. Sampai melaporkan hasilnya. Ini kompetensinya berarti ya, Ya, Bu, berarti lebih ke kompeten bisa Kompeten atau tidak sesuai dengan kompetensi keahliannya. Iya. Kemudian proyek, nah, proyek ini Project. berarti siswa biasanya berkelompok, kemudian Iya. merencanakan sendiri mau membuat proyek apa, waktunya kapan, Iya. terus dilaksanakan, nanti hasilnya dilaporkan. Dan terus yang terakhir adalah portofolio, ya, kumpulan dari karya-karya siswa. Itu yang penilaian di SMK Negeri 2 Temanggung. Itu ya, Bu ya. Iya. Jadi ini ada banyak sekali, tapi sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Intinya adalah penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian kepribadian itu tadi ya, Ya, sikap. Ya, sikap. Kalau dulu kepribadian gitu ya. Nah, kalau dulu itu kepribadian dinilai oleh guru agama dan guru PKN kalau nggak salah. Sekarang semuanya Anda menilai temennya, Anda menilai diri sendiri, dan guru menilai Anda. Jadi semuanya saling menilai, sehingga nanti kan diketemukan, oh ini sebenarnya ada saling konfirmasi, oh ini sebenarnya masalah ini karena ini. Diharapkan seperti itu ya, Bu ya. Itu yang dinamakan penilaian menyeluruh. Menyeluruh. Jadi saya tidak hanya menilai Anda, tapi Anda juga menilai saya. Itu wah sudah cukup lengkap banget ini, Bu ya, untuk penjelasan tentang KBM ya. Dan saya yakin kalau Anda nggak milih di sini agak rugi ya, Bu ya. Jadi istilahnya Anda yakin lah besok tanggal 14 Juni. Bu ya. 14 Juni sudah mulai pendaftaran. Nanti kita akan buat video sendiri khusus untuk PPDB. Dan ini untuk memantapkan Anda calon siswa, khususnya orang tua siswa, supaya mantap di sini tuh jelas pelajarannya dan jelas kurikulumnya, gitu ya, Bu ya. Ya, mungkin itu aja dulu, Bu, karena ini sudah sangat jelas sekali. Nanti kalau ada yang bertanya bisa lewat komentar atau bisa datang ke sini, boleh ya, Bu ya. Boleh. Menanyakan lebih jauh calon siswa tentang kurikulum, tentang sarpras, tentang jurusan, silahkan berkunjung di SMK Negeri 2 Temanggung. Itu saja dari kami, Bu. Terima kasih sudah datang ke sini, menyempatkan ke sini, datang dari jauh sana. Itu terima kasih, dan saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.